Selamat malam pendengar. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Salam untuk kita semua. Bersama Uda Pradana pada malam hari ini, Rabu 22 Juli 2020 dalam acara bersama Inner Motivation ya. Nah, ini silahkan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber melalui WA atau SMS ya di 081 392 696 815. Sebelum pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Judah dan juga para pendengar Irama FM. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Iya, terima kasih sekali. Di sini ada Bapak Dr. Andes Pram Prasetyo Ahmad dari bersama Inner Motivation ya. Dan langsung aja kita memasuki materi kali ini ya. Nah, ini bisa dijelaskan Pak ringkasan materi yang lalu ini. Mas Judah, para pendengar Irama FM yang berbahagia, malam hari ini akan kami sampaikan resume atau ringkasan dari materi kami minggu yang lalu. Dan memang malam hari ini ada bagian yang istilahnya bagian kedua. Di minggu yang lalu kami menjelaskan tentang marah, artinya mengenal lebih dekat tentang marah. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas mulai dari pengertian marah itu seperti apa, kemudian efek marah itu kayak apa, kemudian juga apa saja yang bisa merupakan ungkapan atau bentuk dari marah itu. Kemarin kita sudah sampaikan macam-macam ya, mulai dari cacian, makian, kebencian, dendam, sikap emosi dan sebagainya. Dan juga kemarin kita sudah sampaikan tentang tingkatan marah gitu ya. Jadi ada tingkatan mulai dari ringan, sedang, dan tingkatan yang disebut sebagai berat atau yang tinggi. Nah, kemarin satu hal yang juga saya sampaikan bahwa sikap mendiamkan ya, sikap apa ini orang Jawa itu apa Mas yang ngenengke gitu ya. Ngenengke, ya. Itu adalah termasuk tingkat marah yang berat itu. Jadi membiarkan ngenengke itu kan, apa kalau orang jatuh njutake gitu ya, nggak mau berkomunikasi, adalah yang berat. Nah, kemarin juga kita membahas tentang apa saja berbagai penyakit yang bisa ditimbulkan dari marah. Dan juga kemarin kita sudah cerita beberapa penyebab kenapa sih orang marah gitu ya. Ada mulai dari ketidaksesuaian dengan harapan, ada kekecewaan, ada ketakutan, merasa terancam, tidak menemukan solusi, merasa tidak berdaya, terhina, ada trauma masa lalu, kemudian juga ada bagian diri yang sebagai memori negatif yang masih tersimpan. Dan juga marah seringkali juga muncul karena untuk menutupi kelemahan. Nah, ini adalah ringkasan materi yang lalu. Tentu saja beberapa pertanyaan kemarin sudah kita jawab. Namun seandainya malam ini ada para pendengar yang ingin sharing, ingin bertanya, silahkan di 081 392 696 815. Demikian ringkasan yang lalu Mas Judah. Ya, itu pembahasan mengenai ringkasan yang udah di minggu lalu ya, tetap mengenai marah. Namun kali ini yang episode kedua atau yang jilid kedua. Nah, ini bisa langsung juga dijelaskan nih mengenai judul hari ini ya. Ya. Kayaknya sama judul sama hari ya, ini. jadi judulnya kita masih tentang mengenal lebih dalam tentang marah, mengenal lebih dekat tentang marah. Dan memang para pendengar yang berbahagia, memang materi ini ya ada beberapa istilahnya hal yang ya perlu menjadi kesepakatan. Memang artinya pertama kita harus pahami marah itu adalah sifat tercela itu. Iya. Kalau ada orang yang punya prinsip saya itu harus marah, kalau nggak marah nggak bisa ya. Mungkin ini nggak berlaku, nggak bisa. Kita pahami ada bahwa marah adalah sifat yang tercela. Kemudian juga istilah saya adalah marah adalah perilaku yang tidak menjadi yang menjadikan seorang kesulitan untuk memiliki kedewasaan jiwa.
Nah, oleh karenanya kenapa kita perlu mengenal, karena marah itu memiliki dimensi yang luas, dan kalau kita sudah mengenal maka moga-moga kita bisa menghindari, dan juga kalau toh pas harus marah ada kiat untuk yang bisa menjadikan kita terhindar dari kebiasaan marah. Demikian Mas Yuda. Ya, itu judul pembahasan main judul hari ini ya, masih sama dengan minggu lalu. Jadi kita kupas lebih dalam. Dan ini ya dari bersama Ina Motivasi nih biasanya nih ya, ada kata bijak hari ini. Nah ini belum nih Pak, bisa dijelaskan nih kata bijak hari ini buat para pendengar Rama FM nih. Ya. Para pendengar Rama yang berbahagia, ada satu kata bijak yang kita sering mengenal di dalam beberapa kajian tentang marah. Ada yang mengatakan begini, marahmu mematikanmu gitu ya. Jadi tadinya orang memahamkan bahwa marah ini membuat ada bagian yang kemudian mati, atau nah yang mati itu yang kayak apa itu. Jadi beberapa pakar yang membahas tentang otak itu, ketika seseorang ini emosi, ketika seseorang itu melampiaskan kemarahannya, maka akan ada sekian banyak sel otak yang mati. Nah, ini yang kemudian disebut bahwa marahmu matikanmu itu berkaitan dengan matinya jumlah sel otak. Bukan semata-mata mematikan rezeki kamu, bukan semata-mata diartikan mematikan peluang kamu dan sebagainya, mematikan sifat sabar kamu, namun memang benar-benar mati itu. Jadi yang mati apa? Sel otak. Nah, oleh karenanya ada pepatah juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya mulutmu harimau kamu. Artinya kalau kita mengungkapkan, mengekspresikan sifat kasar kita, keras kita melalui lisan kita, yang itu kemudian orang mengatakan oh dia marah, maka sebenarnya marah itu menjadi bagian yang akan merusak diri kita. Oleh karenanya kata bijak marahmu mematikanmu menjadi hal yang moga-moga mengingatkan kita bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dari sifat itu, karena itu menjadi sesuatu yang tidak hanya sekedar merugikan, karena tadi istilahnya mematikan dia. Jadi secara kajian memang yang jelas mati itu sel otak. Nah kalau sel otak mati tentu saja akan berdampak banyak pada berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, kemampuan untuk kemudian mampu mencari solusi, dan juga orientasi untuk bisa sabar, ikhlas dan sebagainya. Dan juga setiap sel otak yang mati akan menjadikan seseorang ini akan terputus jaringan sel otak yang lainnya, sehingga kalau satu sel otak mati konon ada mulai dari 15 sampai sekian ribu jaringan lain yang kemudian tidak bisa terkoneksikan dengan bagus. Nah ini tentu saja menjadi sesuatu yang merugikan. Nah itu kata bijak hari ini Mas Yuda. Ya itu yang udah dibahas ya kata bijak hari ini. Semoga dapat menginspirasi kalau marah itu juga gak baik karena sel otak banyak yang mati seperti itu ya. Nah ini langsung aja masuk ke pembahasan ya. Sebenarnya tadi juga sudah sih, cuma ini lebih ke intinya lagi. Nah ini langsung aja, kalau marah ini resikonya apa aja yang ditanggung nih pembahasan mengenai marah ini. Ya, para pendengar Rama FM yang berbahagia di mana saya berada, ada banyak yang menjadikan seorang ini kalau marah itu apa saja resikonya itu banyak, apa saja konsekuensinya. Dan moga-moga dengan kami mencoba mengungkapkan, tentu saja belum tentu semuanya, mungkin masih banyak resiko lain yang harus ditanggung kalau seseorang marah. Yang pertama begini, bahwa marah ini ternyata menjadikan seseorang itu ada perubahan susunan hormon di otak. Nah, pada saat seorang marah itu maka biasanya hormon kortisol dilepaskan dengan tekanan yang cukup besar. Nah, pada saat orang ini dendam, maka yang muncul tadi, jadi dendam, benci itu hormon kortisol itu akan keluar. Nah sebaliknya pada saat itu maka yang berkurang adalah, yang harus kemudian ngimbangi adalah
yang namanya hormon oksitosin. Nah, kalau kemudian marah ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, maka tentu saja ada keseimbangan hormonal yang kemudian tidak bagus ya, tidak bagus. Artinya ketika hormon oksitosin itu kemudian sering harus dikeluarkan karena mengimbangi kondisi marah tadi, maka makin lama kemampuan hormon ini menjadi melemah. Artinya ketika seseorang ini kemudian membiasakan di dalam kondisi marah, maka pada berikutnya marah itu menjadi sesuatu yang lebih mudah tersulut gitu ya. Katakanlah seseorang ini marah apabila mungkin dia istilahnya dalam tanda petik gitu ya, disakiti 3 kali gitu ya. Nah, kalau ini kemudian menjadi satu yang terbiasa kan, maka tidak perlu 3 kali, nggak disakiti bisa marah gitu. Nah ini yang menjadi sesuatu yang disebut menciptakan ketidakseimbangan hormonal di otak. Nah, ketidakseimbangan hormonal di otak itu tentu saja berdampak pada banyak hal, berdampak pada banyak hal ya, baik psikis maupun fisik. Yang kedua, para pendengar Irama FM yang berbahagia, bahwa marah juga akan berdampak atau ada risiko, yaitu munculnya gaya hidup yang tidak sehat ya. Jadi kadang-kadang marah ini ada bentuk pelariannya gitu ya, macam-macam gitu. Yang paling ringan bentuk pelariannya itu kalau sedang marah makanya banyak ini Mas Yuda ya. Nah, tentu saja ini mungkin ya tidak masalah, namun ada yang lebih parah lagi kalau kemudian marah ini berdampak pada bentuk pelarian yang lain yang lebih negatif. Artinya ada satu pola hidup yang jadi tidak sehat ketika kemudian seseorang tidak pandai untuk mengelola marah. Harus mereka mencari bentuk pelarian yang kemudian sebagai upaya untuk istilahnya meredam marahnya. Nah, tentu saja gaya hidup yang tidak sehat ini juga berdampak pada kemampuan dalam konteks komunikasi sosial, interaksinya jadi tidak bagus dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja ini kemarin sudah kita singgung, yaitu meningkatkan risiko tentang sakit. Dan tentu saja yang paling signifikan, beberapa pakar memberikan satu kajian bahwa ketika seseorang ini terbiasa marah, baik marahnya diekspresikan maupun marahnya itu diam, maka risiko kerusakan jantung itu akan diperparah. Artinya perilaku marah ini menjadikan seseorang akan bagian yang paling dominan dalam dirinya. Jantung kan dominan ya Mas Yuda ya, memacu peredaran darah, baik peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Nah, kalau kemudian sistem peredaran darah ini terganggu ke atas, ke arah otak, ke seluruh bagian tubuh terganggu, maka tentu saja ini akan berdampak pada gangguan yang lain. Kalau kami di Inner Motivation yang terganggu pertama, yang juga terganggu utamanya adalah gangguan pada sistem energi. Nah, kalau kemudian bentuk marah maupun istilahnya akumulasi dari marah ataupun simpanan marah ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diatasi, sampai kemudian seorang memiliki yang namanya memori marah yang cukup banyak, atau orang mengatakan dia punya dendam, maka itu menjadikan ada file yang itu tidak nampak file itu, file itu pasti akan menekan peran atau fungsi jantung ya. Jadi kalau sistem energi di jantung ini terganggu, ya pasti kita akan paham ketika pembuluh saja terganggu ya, ada penyumbatan, peredaran darah itu jadi kecil, sempit, dalam kondisi tertentu pasti akan berdampak signifikan ya. Apalagi kalau kemudian di samping pembuluh darahnya itu juga menyempit, ditambah energinya jadi minim karena
akumulasi dari dendam marah ini memperkecil energi di daerah jantung, tentu saja dampaknya jadi sangat signifikan. Nah, itu yang ketiga. Para pendengar Irama FM yang berbahagia, yang keempat juga bahwa marah ini menjadikan rasa sakit atau rasa nyeri kronis ini menjadi bertambah ya. Jadi katakanlah kalau seseorang umpamanya dia sakit gigi ya. Nah, sakit gigi namun kemudian dia punya akumulasi marah atau dia sakit gigi sambil marah, maka rasa nyerinya tambah. Ya, jadi tambah gitu ya. Jadi bahkan penyebab kecil saja jadi tambah sakit gitu ya. Katakanlah tetangganya istilahnya bunyiin tape recorder atau radio keras, mungkin jadi tambah sakit lagi. Ada klakson berbunyi di samping rumah, udah. Nah, artinya rasa marah yang tidak diatasi menjadikan memperparah atau mengkroniskan sakit yang ada. Nah, kalau ini kemudian menjadi sesuatu yang dibiarkan, maka inilah yang kemudian mengawali munculnya sakit baru yang kemudian masuk ke kelompok sakit psikosomatis. Oleh karenanya marah ini memperparah rasa sakit yang ada. Padahal sebenarnya kan kalau kita sakit kita harus membangun skill keterampilan agar rasa sakit itu bisa kita atasi agar kita lebih bisa stabil. Tapi marah atau endapan marah atau akumulasi marah itu menjadikan rasa sakit ini semakin kronis. Kemudian yang kelima, para pendengar yang berbahagia, ada beberapa kajian yang mengatakan bahwa marah ini termasuk menjadikan penyebab yang dikenal sebagai penuaan dini itu ya. Jadi ibarat mungkin usianya 30-40 gitu ya. Namun istilah kami di inner motivation, wajahnya itu jadi wajah dewasa banget gitu ya. Jadi wajahnya jadi mungkin ini setaranya wajah usia 60 gitu ya. Artinya ada bagian sistem tubuh yang kemudian tidak tercukupi dengan baik ya. Sistem energinya tidak bagus, sistem sarafnya tidak bagus, kemudian keseimbangan istilahnya aura kanan kiri atas bawah tidak bagus, sehingga ada bagian yang kemudian berproses, yang satu mungkin prosesnya terlalu minim, yang satu ada bagian tubuh yang kemudian bekerja berlebihan dan dampaknya mungkin jadi wajah lebih kusut gitu kan. Jadi ya tadi istilahnya dewasa, istilahnya yang lain adalah dewasa banget itu ya, atau lebih dewasa atau yang lainnya, artinya bahasa-bahasa yang kemudian menjadikan orang wajahnya jadi lebih tua dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam, para pendengar yang berbahagia, bahwa resiko marah itu juga berdampak semakin membesarnya mental blocking. Jadi mental blocking atau beban pikir ini semakin dia besar, maka ini menjadi semakin terbebani. Dan pada saat dia semakin terbebani, maka dia akan semakin memiliki rasa inferior. Katakanlah kalau tadinya seseorang ini dapat atau mampu dia meloncat di ketinggian 1 meter gitu kan, ketika marah ini dibiarkan dan tidak diatasi, maka risikonya dia tidak punya kemampuan itu. Mungkin dia maksimal meloncatnya mungkin hanya 0,5 meter, atau yang tadinya bisa melewati celah itu 1 meter itu dengan mudah, menjadikan dia tidak mampu ke sana lagi. Nah, apalagi ketika kemudian seseorang ini berhadapan dengan problem-problem atau permasalahan. Katakanlah kalau yang tadinya ada, ketika diberi beban dengan sebanyak 10 tugas umpamanya, dia mampu kerjakan mungkin sehari bisa selesai. Namun kemudian ketika mental blockingnya itu bertambah, maka jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan pun menjadi semakin sedikit itu ya, mungkin tinggal separohnya, atau kemudian dia akan bekerja dengan waktu yang lebih lama. Jadi mental blocking ini berdampak pada penurunan kualitas atau kinerja maupun produktivitas. Nah,
kemudian para pendengar Ramahem yang berbahagia, yang ketujuh adalah bahwa resiko marah ini juga menjadikan semakin cepatnya berkurang energi tubuh ya. Energi tubuh ini kalau dalam sistem yang kita pahamkan di inner motivation, bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya jaringan saraf ya, yang menjadikan kita bisa merespon, memahami seluruh tubuh kita bisa merasakan dan sebagainya. Ada yang namanya jaringan pembuluh darah. Nah, dengan adanya jaringan pembuluh darah, maka darah beredar secara merata dari sisi atas, sisi bawah, dan dengan darah merata maka sel-sel tubuh yang rusak bisa diganti dengan yang sel baru. Kemudian adanya nutrisi, asupan yang diperlukan oleh tubuh ini dicukupi. Namun ada yang namanya jaringan sistem energi yang menjadikan darah bisa bergerak, sistem saraf bisa bekerja dan sebagainya. Nah, kalau orang ini marah, maka sistem energinya cepat berkurang. Jadi ibarat kalau orang memiliki power bank mamanya ya. Power bank itu mungkin voltasenya kalau standar ya katalah bisa mungkin bisa 5 watt umpamanya atau 7 watt itu ya. Namun ketika seseorang ini marah, maka sistem energi tubuhnya berkurang, maka tinggal mungkin jadi 3 watt dan sebagainya. Ibarat lampu jadi semakin redup. Nah, artinya apa? Kalau seseorang ini kemudian tidak pandai mengelola dirinya, dia membiarkan dirinya dalam kondisi memiliki akumulasi marah, maka ada penurunan kualitas. Artinya bisa saja dia jadi tidak memiliki motivasi, tidak memiliki semangat di dalam bekerja, atau yang lebih jelas lagi, dia memiliki daya tahan yang lemah, baik daya tahan fisik maupun psikis. Nah, ini adalah resiko kalau marah yang ke-8. Nah, kemudian yang ke-9, para pendengar Ramahem yang berbahagia, bahwa ketika seseorang ini tidak mampu mengelola marahnya, maka ini akan mempercepat penyakit degeneratif. Artinya penyakit degeneratifnya jadi lebih awal dialami ya. Katakanlah orang ini mudah lupa, pikun gitu kan, atau mungkin dia memiliki gangguan di otak, entah itu Alzheimer dan sebagainya. Umpamanya itu di usia 60 tahun, 70 tahun, namun marah ini menjadikan dia lebih awal, mungkin di usia 40 sudah ada gejala dan sebagainya. Nah, kemudian yang ke-10, resiko marah ini menjadikan seorang ini kesulitan untuk mengembangkan kreativitas dan mencari alternatif. Marah ini biasanya menjadikan orang bekerja dengan gelombang beta yang berlebihan. Nah, ketika dia bekerja dengan gelombang beta yang berlebihan, maka sistem otak yang dipakai dominan dari otak kiri saja. Nah, pada saat kemudian dia bekerja dengan dominasi otak kiri, maka kapasitas untuk kemudian memiliki keluasan terhadap aspek-aspek yang lain itu yang sebenarnya itu bisa dicukupi dari sisi otak kanan tidak diaksesnya. Makanya kenapa menjadikan seorang ini kesulitan untuk cari inspirasi, cari kreativitas. Padahal di era yang seperti sekarang ini kan kita perlu nih ya Mas Yuda kan untuk mengembangkan istilahnya kreativitas, mencari hal baru atau mencari alternatif. Dan memang kuncinya sabar, kuncinya seseorang ini bisa istilahnya ikhlas adalah ketika otak bisa melihat ada hal lain yang kemudian dia bisa pahami, dan dengan memahami itu maka dia bisa menjadikan dirinya tetap terkendali. Ini yang ke-10. Nah, yang ke-11 para pendengar Ramahem yang berbahagia, di dalam beberapa kajian memang kita pernah bercerita tentang law of attraction ya. Mungkin suatu saat kita angkat lagi. Nah, kalau orang ini dalam kondisi marah, maka dia ini sebenarnya memprogram secara otomatis, dia itu sedang
memprogram dirinya melalui konsep pemahaman yang perjalanan hidup yang terus menyakitkan. Nah, kalau kita kondisi marah ini tidak bisa diatasi, maka tentu saja kita akan kesulitan untuk kemudian menggunakan istilahnya bagaimana kita berpikir positif terhadap hal-hal yang memang menjadi orientasi kita, cita-cita kita. Sederhananya, marah menjadikan seseorang ini jadi bisa berkurang keyakinan terhadap harapannya. Marah menjadikan seorang tidak yakin dengan cita-citanya, tidak yakin dengan rencana hidupnya. Nah, kalau kemudian orang tidak yakin dengan targetnya, tidak yakin dengan cita-cita tujuan masa depannya, maka dia pasti akan berlama-lama dalam menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, ini yang kemudian disebut bahwa marah ini menjadikan orang kesulitan untuk membangun law of attraction. Kemudian yang ke-12, para pendengar yang berbahagia, ketika orang marah, sebenarnya dia melontarkan pancaran panas, pancaran yang sifatnya negatif. Dan sebenarnya marah ini, kalau kita memahami tentang kajian tentang aura, marah ini sebenarnya bisa diraba gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan metode deteksi aura, marah ini biasanya nampak gitu ya, nampak dalam deteksi. Nah, kalau seseorang ini sudah membiasakan dalam kondisi marah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi dia istilahnya mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran atau magnet negatif inilah yang kemudian memicu atau kemudian menarik kejelekan orang lain gitu ya. Jadi ketika orang terbiasa dengan perilaku marah, maka kejelekan orang lain lah yang kemudian sering hadir di dalam dirinya. Kejelekan orang lain sering hadir di dalam hidupnya gitu ya. Maka ini berlawanan dengan senyum gitu ya. Senyum itu jadi magnet untuk kebaikan orang lain. Jadi kalau orang terbiasa bersifat ramah atau dia bisa banyak menebar senyum, maka dia jadi magnet kebaikan orang lain. Artinya perilaku baik orang lain lah yang kemudian akan sering dia hadapi, bukan perilaku yang menyakiti, bukan perilaku yang kemudian buat dia jadi susah, jadi sedih. Nah, sekali lagi, kalau marah ini menjadikan diri kita ini memprogram untuk menarik kejelekan orang lain. Nah, kemudian yang ke-13, para pendengar Irama FM yang berbahagia, memang tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa memang kita harus punya beberapa kesepakatan utama atau dasar. Umpamanya tadi bahwa kita punya pahaman bahwa marah itu adalah sifat yang tercela dan kita harus jauhi. Sebelum saya cerita untuk yang ke-13 ini, para pendengar yang berbahagia, ada beberapa ungkapan yang mungkin membantu kita untuk lebih bisa memahami. Katakanlah umpamanya ada ungkapan begini, apa sih yang disebut dengan kebencian itu ya? Kalau maunya Mas Yuda ditanya kebencian itu artinya apa itu? Agak sulit jawabnya ya, mungkin apa disuka? Ya, kebencian itu adalah mungkin didefinisikan dari sifat yang kemudian kita bercerita tentang kondisi excitingnya, kondisi apa adanya ya. Namun sebenarnya kalau kita memahami dengan konteks hikmah, maka ada yang mengatakan bahwa kebencian itu adalah laksana meminum racun namun berharap orang lain yang celaka itu ya. Kira-kira kalau orang minum racun yang celaka siapa Mas Yuda? Dirinya atau orang lain? Harusnya sih dirinya. Dirinya lah. Orang yang benci itu dia minum racun namun yang dipikiran yang celaka orang lain, tidak, dia sendiri yang celaka gitu. Nah, ini ketika kita bicara tentang pemahaman hikmah-hikmah. Oleh karena juga ada yang mengatakan bahwa marah itu laksana orang ini memegang bau busuk, dia kemana-mana akan bau. Atau ada juga yang mengatakan bahwa marah ini laksana api yang membakar daun kering, pasti akan segera menyebar. Nah, oleh karenanya yang ke-13 ini, resiko marah adalah menjadikan seseorang ini kesulitan untuk memahami hikmah atas perjalanan hidupnya. Artinya ketika
orang lain bisa mengatakan saya bisa belajar dari pengalaman, saya bisa belajar dari masa lalu saya, maka orang yang marah dia tidak pernah bisa belajar dari perjalanan hidupnya. Artinya sekian waktu perjalanan dia tidak temukan hikmahnya. Baik, silakan Mas Yuda kalau ada yang ini sudah ada yang bergabung ya ternyata di SMS ya. Nih langsung saya bacain aja ya Pak Pram ya. Siap, ya. Selamat malam Pak Pram, semoga sehat selalu ya. Amin, ini amin. Dari Ibu Min di Bener. Jika ada orang yang sedang marah yang sangat luar biasa kepada keluarganya, lalu gimana caranya kira-kira menasihatinya agar mereka tidak tersinggung atas penjelasannya? Seperti itu. Bu Min, selamat malam. Alhamdulillah bergabung di malam hari ini. Pada saat seseorang ini sedang marah dengan hebatnya, ada dikatakan itu ya, maka ada istilah itu ibarat air bah yang sedang mengalir. Jadi kalau seorang mencoba menahan air bah, pasti dia akan surut kan itu. Tidak akan, mungkin bisa ya. Bisa. Berat banget. Makanya saran saya yang pertama, kalau ada seorang sedang marah, semuanya diam aja. Diam, nggak usah terlalu banyak bergerak, tidak perlu dikomentari, gitu kan. Nah, biarkan dulu sampai dia kemudian selesai. Kalau kemudian mungkin nadanya semakin turun, atau kemudian dia bisa dialihkan, gitu ya. Atau kemudian kalau kita terpaksa menggunakan kata-kata, maka sampaikan kata-kata yang sifatnya kita memahami dan menerima dan mengerti apa yang disampaikan, dan istilahnya kita perlu untuk istilahnya waktu untuk kemudian mencari solusi. Jadi bukan membantahnya. Jadi hindari kata-kata yang membantahnya, karena kalau berhadapan dengan orang yang sedang marah kemudian kita mengimbangi dengan argumentatif, maka yang muncul adalah berbantah-bantahan, dan itu tidak mencari solusi gitu kan. Selesai itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, pada saat kita selesai dengan diam kita, pada saat kita selesai dengan sikap diam dia dan dia masih marah, maka coba istilahnya lakukan perubahan posisi. Kalau yang tadinya berdiri, ya silahkan duduk gitu kan, biarkan dia mendengarkan. Nah, kalau ada perubahan fisik ini biasanya seseorang ini akan paham, karena kalau kita masih berdiri maka sebenarnya kita memantulkan kembali rasa marah ke dia itu, maka dia energinya marahnya jadi berlebih, maka biarkan itu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kita berhadapan dengan seorang yang marah dan kita istilahnya yang bersangkutan ada momentum di mana kita bisa berbicara, maka saran kami adalah lakukan komunikasi dengan cara kita berkomunikasi itu dari sampingnya. Sekali lagi, hindari berkomunikasi awal dengan orang yang berusaha marah itu dari depannya. Itu nanti akan ada inspirasi marah yang baru gitu ya. Cari di sampingnya. Ya, kemudian ungkapkanlah kata-kata yang sifatnya teduh. Sifatnya teduh adalah, ya saya mohon maaf dan saya akan coba bantu cari solusinya. Nah, artinya ketika kita berkomunikasi, komunikasilah yang sifatnya pancaran sejuk, kalimat meminta maafnya, meminta maafkan, meminta maaf, atau kita berusaha untuk membantu dan dan sebagainya. Nah, kalau kemudian dia bisa membalas dan bisa menerima permintaan maaf kita, atau bisa paham dengan kita yang minta untuk memaafkannya dan sebagainya, baru kemudian kita fokus pada sebenarnya sebaiknya lalu bagaimana. Artinya solusi itu dikembalikan pada dirinya. Artinya coba biarkan dia, ya maksud ini harusnya begini. Nah, artinya biarkan dulu dia menyampaikan solusinya dia. Menyampaikan semuanya. Iya, jangan kemudian misalnya gendana tak ngomong tak ganti sing marah, bukan begitu. Tapi coba sekiranya menurut dia solusinya apa gitu ya. Nah, kalau kemudian dia punya solusi, ya mungkin itu dipahami, dan namun mungkin ada juga solusi lain, umpamanya begini bagaimana. Nah, itu. Jadi kalau kita sedang ngadu ada yang marah,
maka solusinya itu biarkan dulu muncul dari dirinya. Kalau dia udah selesai dengan solusi, lalu kita bisa tambahkan kalau solusi yang seperti ini mungkin bisa, kira-kira bisa atau tidak. Nah pada saat dia itu ya bisa. Nah baru kalau dia mengatakan itu bisa, nah kita baru kemudian memberikan nasihat kita itu masuk. Jadi kalau berada dengan orang yang marah tidak bisa 7 poin gitu ya, tidak bisa perlahan. Ya harus ada proses. Nah untuk Bumin dan juga para pendengar Ramahem yang berbahagia, sebenarnya pada saat kita berhadapan dengan orang yang marah, ini adalah momentum bagus untuk kita melatih kearifan kita dan kebijakan kita, kebijaksanaan kita. Jadi kalau ketika ada orang marah atau bentak-bentak, hindari kemudian kok seperti ini, ikuti dulu aja. Oh ini latihan. Oh latihan sabar. Oh latihan keikhlasan, latihan itu. Nah ada satu teknik yang saya sebut sebagai teknik menetralkan diri biar kita tidak kena imbas marah. Sekali lagi ada satu teknik, dan ini juga saya kalau nanti diceritakan bagaimana logikanya, wah itu terlalu panjang. Ada satu teknik yang disebut dengan membuat kita netral, tidak mudah terpengaruh dari orang yang sedang marah-marah gitu ya. Biar kita tidak punya kesan marahnya dia itu berlama-lama. Biar kita tidak tidak kemudian kalau orang bilang itu kebawa-bawa gitu ya. Yaitu dengan ya terus-terusan ke bawah. Nah, dengan cara, maka caranya adalah lidah kita, kalau orang Jawa itu tekankan ke langit-langit rahang kita. Jadi kalau orang Jawa itu dipadalkan lidahnya itu ke atas gitu ya. Nah, ya itu aja, jangan ditunjuk-tunjukin ya sambil mulutnya tetap terkatup. Kenapa? Karena pada saat lidah kita ini ditekankan ke arah langit-langit atau baca jadi padal kan, ini adalah teknik mengegerun dari sisi atas. Artinya pancaran panas dari atas ini kita geronkan sehingga kita tidak ngaruh. Nah kalau kita tidak ngaruh, maka kita mampu terus berpikir jernih. Tidak kemudian kita jadi bingungi, kita jadi kemudian cemas, ketakutan. Nah tapi juga dengan metode ini, di dalam sistem teknik telepatis ya istilahnya, maka dengan lidah ini dipadalkan atau ditekankan ke rahang atas, maka ini adalah memantulkan kembali marahnya orang itu. Artinya orang itu akan cepat letih ketika kemudian marahnya terpantul ke dia kembali. Nah ini yang kemudian disebut sebagai beberapa teknik yang bisa dipakai. Tapi sekali lagi ya tidak kemudian sambil pamer lidahnya dipadal, nggak perlu. Tapi ya ini sebagai aja beberapa metode agar ketika kita kemudian mencarikan solusinya, mencarikan alternatif, kita bisa tetap berpikir jernih. Itu untuk Bumin yang di benar ya Mas Yuda. Masih ada? Masih ada. Ini udah ada yang bergabung nih, kayaknya tema kita marah kali ini ya banyak yang diminati ya, ternyata banyak yang suka. Dan selamat malam Bapak Pram Prasetya Ahmad. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana saya dapat mengendalikan marah yang kuat, dan bagaimana cara terbaik untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi atau marah saya? Dari Fendi di Kaliwater Bener. Terima kasih, selamat malam Mas Fendi. Jadi mungkin nanti kita sampai ke sana ya. Sampai ke sana. Namun memang ada ringkasnya juga nih Mas Fendi. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengelola marah, bagaimana kita mengendalikan ya. Atau mungkin nanti kita ada aja. Saya jelaskan ya. Jadi kita bahas aja bagaimana kita mengelola marah gitu ya. Cara mengelola agar menjadi baik. Jadi, ini langsung aja dibahas. Para pendengar Ramahem yang berbahagia, mengelola marah ini ya mungkin cukup panjang nih penjelasannya. Ya moga-moga waktunya cukup. Jadi ada beberapa kondisi terkait dengan bagaimana kita mengelola marah. Yang pertama, pada saat kondisi marah itu. Nah, begitu kita sadar bahwa kita ini sedang harus marah, atau kita kemudian berhadapan dengan orang yang sedang marah, atau kita kemudian tersulut untuk melakukan marah, maka ya moga-moga kita ini bisa. Yang pertama, kita harus rubah posisi ya, berubah posisi. Kalau kita dalam kondisi sendiri, maka saran saya, kita marah, wah ini marah, hatinya panas gitu kan, rubahlah posisi. Kalau tadinya kondisinya marah kita pas sendiri itu, kita berdiri, sudahlah silahkan duduk. Kalau kita kemudian
paham, oh ya saya bisa sudah duduk, pas duduk kok kemudian ingat marah, cari posisi yang baru, yaitu dengan cara kita berbaring atau kita tiduran secara terlentang. Nah, kalau ini sendiri ya. Nah, kalau kalau kemudian kita juga perlu istilah Mas Fandi tadi bagaimana mengendalikan diri, maka ada beberapa juga cara, yaitu dengan cara menarik nafas panjang. Jadi pada saat kita bernafas, maka nafas itu kita kendalikan. Tarik nafas panjangnya itu mengendalikan, pada saat ditahan juga dikendalikan, artinya nahan nafasnya juga lama, lalu pada saat mengeluarkan itu juga lama. Artinya nafas kita yang biasanya otomatis itu dalam kendali kita. Kenapa? Karena pada saat kita yang nafas itu tidak kita kendalikan, pernafasan itu kita otomatis nggak usah mikirlah nafas itu. Namun pada saat kita marah kemudian kita mengendalikan nafas kita, tarik, tahan dan buang itu kita kendalikan, itu adalah kita sedang melatih bagian kendali kita. Sekali lagi, bagian kendali kita atau pengendalian diri kita itu sedang diperkuat dengan cara kita pernafasan. Oleh karenanya, salah satu cara berlatih untuk istilahnya biar kita tidak mudah marah adalah sempatkan latihan nafas, yaitu dengan cara menarik, menahan dan membuang nafas itu secara perlahan. Ada beberapa juga maunya marahnya orang hilang-hilang gitu ya, seseorang marah nggak hilang-hilang, maka ada yang dengan cara saya berniat menghitung mundur, dengan menghitung mundur saya maka marah saya semakin hilang. Kalimat itu diniatkan. Kenapa? Karena kalau kita biarkan marah, tadi saya sudah cerita sekian banyak resiko ya, meskipun belum selesai itu sebenarnya. Nah, kemudian ada juga dengan cara pada saat kita marah, kita bisa menggunakan alat bantu, maunya dengan aroma ya. Kita bisa menggunakan aromaterapi, bisa pakai minyak wangi. Nah, pada saat kita hidung kita ini menangkap aroma, maka sebenarnya bagian otak kanan kita bekerja, karena respon terhadap bau ini ada di otak kanan. Nah, kalau otak kanan jangan respon, maka marah yang biasanya dominan di otak kiri itu jadi energi tekanannya di otak kiri berkurang. Nah, ini juga bisa membantu ya. Makanya sebenarnya bagus juga nih orang rutin membawa minyak wangi gitu kan. Ini banyak manfaatnya gitu ya. Termasuk juga kalau orang ada pancaran aroma kan biasanya juga virus pun juga tidak dekat-dekat gitu. Nah, ada juga dengan metode kalau kita sedang marah itu melepaskan marah, bisa dengan nafas, bisa juga dengan teknik genggaman. Jadi tangan digenggam rata-rata, dilepaskan pelan-pelan sambil nafas membuang nafas secara perlahan. Artinya kita ungkapkan dengan teknik kepalan tangan. Ini adalah pada saat kita mencoba untuk melatih mengelola marah kita dalam kondisi sedih. Nah, bisa juga atau mungkin kalau ini bisa ya berkumur atau kalau bagus lagi silahkan langsung cuci muka atau bahkan sekalian ambil air wudhu sekalian. Nah, ini saat kita dalam kondisi marah ya, tentu saja marah dalam konteks kondisi marah itu sendiri kan, karena kalau sudah marah di depan orang kan mau ngapain ya, susah juga. Susah. Oke ya. Kemudian ada yang disebut dengan kondisi biasa, artinya begini, kita tidak dalam kondisi marah, namun kita sadar bahwa kita ini ingin sekali memiliki kualitas sabar yang bagus dengan cara paham marah itu adalah perilaku yang tercela. Makanya dalam kondisi seperti ini, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengenali marah kita yang telah terjadi. Sekali lagi, dengan kita ingat atau paham dengan kemarahan yang pernah kita lakukan, maka kemudian kita jadi sadar, oh penyebabnya apa sih gitu ya. Oh penyebabnya itu. Nah, kalau kemudian penyebabnya kita sadar itu, maka penyebab itulah yang kemudian kita kita ikhlaskan diri kita terhadap hal tersebut, kita menerima, namun kemudian kita pasrahkan atau kita kembalikan kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Artinya dengan kita mau atau rajin atau
bisa juga untuk orang Muslim itu melakukan istilahnya iktikaf atau diam, betul. Atau kemudian kita tafakur gitu ya, kalau di rumah ya kan, kita diam. Nah, teknik ini tentu saja menjadi sesuatu yang bagus. Kenapa? Kalau orang kemudian bisa sadar yang terjadi memang kehendaknya, maka ini pasti akan menjadikan kualitas dia semakin bagus. Yang berikutnya lagi adalah kita harus punya saat dimana kita itu rileks, saat dimana kita ini istirahat. Nah, pada saat istirahat rileks ini bisa dengan alat bantu musik yang pas untuk kita kemudian memiliki kemampuan untuk mengaktifkan otak kanan ya. Mendengar musik yang bagus, yang sifatnya rileks, yang relaksasi ini sangat membantu. Bisa juga mendengarkan suara-suara alam, gemericik air ini juga bisa membantu untuk kita istilahnya memiliki kemampuan mengendalikan diri yang baik. Kemudian yang berikutnya lagi, para pendengar yang berbahagia, kita bisa juga melatih diri dengan mencari hikmah dari apa yang menjadikan kita marah. Jadi kita sempatkan untuk mencari hikmah. Boleh jadi apa yang menjadikan marah itu ada hikmah yang kemudian kita bisa petik, yang bisa kita mencari pola pikir positifnya. Karena memang berpikir positif ini perlu dilatih dengan kondisi yang rileks tadi ya, kondisi yang rileks tadi. Ada juga pada saat kita pada saat kita santai tadi, kita bisa juga melatih pengendalian diri kita dengan cara menuangkan marah kita. Itu kan semacam sampah dalam diri kita. Nah, sampah itu dikeluarkan, itu jangan sampah itu tetap ada. Kami pernah praktekkan pada saat menterapi sekian ibu-ibu yang waktu itu karena kasus KDRT, kita minta untuk mengungkapkan marah itu dengan cara membuat lingkaran dengan ballpoint itu di kertas gambar. Jadi dia bikin, kalau bahasa Jawa bikin urek-urek gitu ya, urek-urek ya, sampai dia ureknya itu sangat cepat karena untuk membuang rasa marah itu. Nah, setelah itu urek-urek itu saya ambil dan saya minta dia untuk meniatkan bahwa saya mengambil simpanan marah dia. Atau kalau kita sendiri, kita bisa urek-urek tadi di kertas, lalu kemudian kertas itu kita bikin kayak bola, lalu sambil mata terpejam kita buang ke tempat sampah. Saya berniat membuang marah saya. Ini juga satu metode yang menjadikan sekali lagi kita ini memastikan tubuh kita ini tidak dikotori dengan rasa marah. Karena apa? Karena kalau marah itu kita biarkan, tadi saya sudah ibaratkan marah itu seperti kita membawa bau-bau busuk gitu ya, atau benda-benda busuk yang pasti itu tidak menyehatkan. Nah, ada lagi metode yang istilahnya membantu agar kita ini bisa mengendalikan marah kita. Yang ini disebut dengan istilahnya pada saat-saat yang sifatnya memang tidak semata-mata bicara marah itu kita atasi, namun juga dalam rangka kita melatih jiwa kita untuk semakin dewasa. Ada beberapa cara, umpamanya kita ingat kembali orientasi jangka panjang kita. Ingat kembali orientasi jangka panjang kita, hidup kita jangka panjangnya apa sih gitu kan. Pokoknya saya punya pahaman hidup jangka panjang kita adalah kembali ke kampung akhirat, kembali kepada Sang Pencipta. Nah, kalau itu kemudian kita sudah paham itu, maka kemudian kita pikirkan untuk ke sana apa sih yang sudah kita siapkan dan sebagainya. Artinya orientasi jangka panjang ini menjadi cara kita untuk mengendalikan rasa marah kita juga. Kemudian juga ada cara yang lain adalah melakukan imajinasi memindahkan rasa marah. Ini pun bisa dipraktekkan dan cukup sederhana, yaitu dengan cara saya menggunakan istilah, dan dulu mungkin juga pernah kita latih bareng-bareng di
melalui radio mungkin suatu saat bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mengimajinasikan kita ini seolah-olah meniup balon ya. Balon itu dengan warna yang kita suka ya. Makanya di dalam teori atau pelatihan melepas beban saya kadang-kadang atau sering menggunakan metode ini. Jadi para peserta itu kita minta berimajinasi memegang balon ya dengan warna yang dia suka, dan tentu saja menggunakan ilustrasi musik yang pas ya. Kemudian dia meniup dengan kuat di balon, dan balon itu masih bisa mengembang semampu kita meniup. Nah, pada saat meniup itu niatkan yang kita keluarkan dari tubuh kita adalah rasa marah itu. Jadi kita pindahkan rasa marah itu. Kemudian setelah itu balonnya itu kita ikat ujungnya biar dia tetap mengembang. Lalu kemudian kita imajinasi balon itu kita lepas ke udara, kemudian dia membung tinggi ke angkasa, mengecil dan sampai hilang di pandangan mata kita, di dalam imajinasi kita, kembali ke Tuhan, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga satu metode. Sekali lagi, pada saat kita mengeluarkan energi negatif marah tadi, maka saat itu pula energi positif kita akan muncul. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat positif. Nah, jadi ada banyak cara untuk kita istilahnya mengendalikan diri kita. Ada juga metode memindahkan di air. Jadi kita ambil segelas air, kemudian apa yang menjadi penyebab marah kita. Kalau itu ada ingat tentang orang, maka orang itu kita imajinasi di air itu ya. Nah, bayangkan orang itu di air itu. Nah, setelah itu ya kalau ada orang di air dan kita goyang-goyang kan otomatis dia lalu pada saat kita buang gelas itu jadi kosong. Nah, pada saat kita bisa bilang gelas ini kosong, maka kita sedang mengosongkan memori marah di dalam tubuh kita. Nah, ini untuk Mas Fendi, boleh jadi ini beberapa bagian ini istilahnya membantu untuk kita bisa mengelola marah kita. Demikian Mas Yuda. Ya, terima kasih sekali pembahasan mengenai marah ini ya. Tadi juga udah dibahas, dan ini sebenarnya ada tanggapan lagi nih Pak. Yes. Iya, silakan. Maaf Pak Pram, sepertinya jawaban mengatasi marah sudah terjawab. Terima kasih. Ini dari Mbah Wur, ini beda-beda lagi ini. Jadi ternyata yang mau ditanyakan malah justru udah terjawab ya Pak. Siap, Dan itu pembahasan mengenai marah. Sebenarnya ini masih ada yang perlu dibahas lagi atau enggak, atau besok itu masih daripada nanti kita tinggal sedikit Mas Yuda. Ya. Baik, langsung aja. Nah, ini karena juga udah beberapa di penghujung acara ya, udah hampir jam 9. Nah, ini dari Bapak Pram, nah ini bisa memberikan closing statement kepada pendengar terkait tema ini ya, tema yang marah ini. Bisa langsung aja dijelaskan closing statementnya Pak. Gitu. Baik, para pendengar Iramah yang berbahagia, ada yang disebut sebagai hal-hal yang istilahnya kalau kita ini marah sebenarnya boleh atau tidak ya. Umpamanya begini. Sebenarnya kalau marah ini memang ada beberapa aspek yang orang mengatakan boleh, kalau itu terkait dengan aspek di luar diri kita. Kita boleh kan marah ketika harga diri bangsa diremehkan gitu kan, atau mungkin juga daerah kita, atau mungkin unit kerja kita ya, atau mungkin penghinaan terhadap keluarga besar kita. Nah, namun sekarang pada saat kita akan marah dengan di luar hal-hal tadi yang kemudian sasarannya adalah terkait dengan individu. Oh, kita akan memarahi anak kita. Oh, kita akan memarahi pasangan kita. Oh, kita akan memarahi karyawan kita. Oh, kita akan marah pada teman kita gitu kan. Nah, pada saat kita sudah demikian, maka marah itu ada kriterianya ya. Jadi yang pertama saya sebut sebagai porsi gitu ya. Jadi kalau kita ingin marah ya porsinya itu ya seimbang dengan penyebabnya gitu ya. Usaha kemarin disakiti seperti ini, saya ibaratnya ruginya ini. Maka ya kalau kita marah ya sama dengan porsinya itu ya. Jadi ibaratnya kalau marah itu dinilai dengan skor itu katalah skornya 2, ya
kalau marah ya skornya 2, jangan kemudian skornya lebih dari 2. Nah, kalau ini tidak imbang, maka kita ada yang namanya kondisi minus gitu ya. Nah, itu pasti akan berdampak pada diri kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi porsinya. Nah, yang kedua adalah ya kalau kita marah ya sasarannya pas itu, jangan sampai penyebab marahnya di rumah, sasarannya mungkin di tempat lain di gitu tempat kan. Kerja, nah, tempat kerja di teman pergaulan dan sebagainya, atau dibalik, marah dengan di tempat kerja, yang dimarahi yang di rumah dan sebagainya. Jadi sasarannya harus jelas. Nah, yang ketiga, ketika kita marah, maka kita harus pastikan bahwa kita emang punya tujuan atas marah kita. Sia-sia dong kalau kita marah yang mengeluarkan energi kok tujuannya nggak jelas gitu. Jadi kalau aja sekedar marah nggak ada tujuannya, ya rugi kita kan. Makanya kalau kita ingin memarahi ya, oh ya saya paham ini tujuannya agar begini-begini. Ada hal yang mau saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini marah ini juga harus pakai waktu kan. Jadi ini timingnya harus pas ini. Kalau marahnya nggak pada saat timing yang pas ya jadi sesuatu yang ya lu juga. Kalau belum menemukan timingnya ya mungkin tidak efektif. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah caranya. Caranya harus sesuai dengan tujuan. Nah, kalau kriteria tadi itu nggak ketemu itu ya, maka lebih baik marah itu ditunda saja itu. Itu aja saran saya. Nggak usah marah. Ditunda, istilahnya ditunda. Nah, pada saat ditunda sebenarnya ada proses pembelajaran. Sehingga kita akhirnya sadar, ngapain sih harus marah, saya ngomong baik-baik pun hanya bisa. Tapi ini yang saya sebut sebagai kriteria. Nah, para pendengar yang berbahagia, marah adalah naluri dasar. Makanya ada positifnya. Ada berapa ya. Pertama, marah itu sebenarnya juga mengindikasikan adanya antusias kita untuk punya keinginan yang kita arahkan ke tujuan kita. Nah, kedua, bahwa marah itu juga sebenarnya mengindikasikan kita ini sadar ternyata saya punya kelemahan di sisi ini, saya punya kekurangan di sini. Jadi saya jadi ngerti apa yang harus saya perlu rubah. Nah, kemudian juga marah ini sebenarnya menunjukkan atau menginformasikan pada kita ada sisi positif sebaliknya. Jadi ada sisi positif dari atas marah kita. Jadi dengan orang, katakan kita ini marah, kita jadi sisi positifnya itu sabar umpamanya itu kan. Kita marah atas kesedihan kita, sisi positifnya ini berarti saya sedang berlatih ketegaran gitu ya. Pokoknya marah terhadap kekecewaan, kita jadi kecewa, kita jadi tahu posisi positifnya, kita meluaskan hati kita dan sebagainya. Jadi pada saat kita marah sebenarnya kita bisa menemukan yang namanya sisi situasi positif, dan tentu saja marah juga menjadikan kita sadar kita ini punya batas-batas. Artinya kita ini bukan super. Pada saat marah kita jadi sadar ternyata kita masih lemah berhadapan dengan ini. Makanya kita jadi terus berusaha untuk belajar dalam kehidupan, sehingga dengan kita terus belajar maka kita bisa memiliki kualitas diri yang lebih baik. Nah, demikian para pendengar Rama FM yang berbahagia, kajian kita tentang memahami lebih dalam tentang marah. Moga-moga dengan beberapa aspek yang tadi kami sampaikan, ada banyak hal yang kemudian bisa diketahui dan moga-moga bermanfaat untuk para pendengar Rama FM yang berbahagia. Demikian Mas Yuda, terima kasih atas semuanya. Terima kasih kebersamaan para pendengar Rama FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pendengar yang sudah bergabung dengan saya, Huda Pradana, dan juga narasumber. Semoga bermanfaat yang kita